الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. Mari kita lanjutkan insyaallah kajian zikir, doa dan perbuatan yang dapat mengusir syaitan. Masih berkisar tentang masalah memandang wanita yang bukan mahram dan juga tentang khalwat. Kita mulai dari halaman 70 dari perkataan Ibnu Qayyim lagi. Beliau berkata, dan ketika permulaan kemaksiatan itu zina, bidayatuz zina, permulaan zina itu disebabkan oleh pandangan terlebih dahulu. Jadi mata nih disebabkan oleh itu dulu. Nah, ketika permulaan kemaksiatan zina itu emang disebabkan oleh pandangan, maka dibuatlah perintah syariat untuk menahan pandangan, ya, mendahului perintah untuk menahan kemaluan. Jadi pandangan dulu ditahan daripada kemaluan. Oke, sebagaimana di firman Allah sebelumnya, qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum. Lebih didahulukan yaghuddu min absarihim. Lebih didahulukan al-ghaddul basar, yaitu menahan pandangan, wa yahfazu furujahum, dan menjaga farj, kemaluan. Karena semua peristiwa maksiat, atau di sini peristiwa zina maksudnya, berawal dari pandangan semuanya. Sebagaimana umumnya api, maka permulaannya adalah percikan api yang kecil. Awalnya adalah pandangan dengan mata kecil, kayak biasa. Kemudian terlintas dalam pikiran syaitan yang kemudian terus membuat pikiran tentang yang dipandang tadi terlintas. Kemudian ayunan langkah dengan gerakan, kemudian berbuat dosa. Jadi ada permulaannya, dan permulaannya itu kecil. Oleh karenanya dikatakan, Waalaikumsalam, barang siapa yang menjaga 4 perkara ini, maka dia telah menjaga agamanya. Pandangan mata, lintasan-lintasan pikiran, perkataan-perkataan dengan lisan, dan langkah-langkah dengan kaki. Adapun pandangan-pandangan itu, maka ialah pembangkit syahwat. Syahwat itu berarti kan dia kemauan, keinginan. Sedangkan menjaga syahwat, menjaga keinginan, hasrat untuk melakukan itu, adalah pokok dari penjagaan terhadap farj, kemaluan. Ya, kemaluan itu insyaallah akan terjaga kalau misalnya syahwatnya diredam. Oleh karena itu, puasa disyariatkan bagi para bujang untuk menahan syahwatnya. Karena puasa artinya imsak, yaitu menahan. Dan kalau menahan diri dari makan minum, maka akan melemah keinginan untuk melakukan itu, melemah syahwatnya itu. Dan ketika syahwatnya melemah, insyaallah kemaluannya lebih terjaga daripada di masa-masa makan atau minum. Dan barang siapa yang mengumbar pandangannya, ya, dimanapun, mengumbar pandangannya, berarti ia telah menjerumuskan dirinya ke dalam sumber kebinasaan. Dan sungguh Nabi SAW telah bersabda kepada Ali, Ya Ali, la tutbi'in nazrata an-nazrah,
fa inna lakal ula wa laysat lakat tsaniyah. Wahai Ali, la tutbi' an-nadhrah. Janganlah kau mengikuti pandangannya tadi dengan pandangan yang lainnya. Jangan nambah lagi pandangan berikutnya. Dengan pandangan berikutnya jangan tambah-tambah. Fa innalakal ula wa laysat lakat tsaniyah. Sesungguhnya pandangan yang pertama tadi itu untukmu, dimaafkan dah. Wa laysat lakat tsaniyah, dan tidak untuk yang kedua. Adapun yang kedua itu dia bukan untukmu, ya. Haram. Pandangan merupakan awal dari semua musibah yang menimpa manusia pada umumnya. Karena pandangan itulah yang menyebabkan terjadinya lintasan pikiran. Ya. Kemudian lintasan pikiran itu menyebabkan adanya lintasan. Selintas menyebabkan adanya pikiran. Dan pikiran itulah yang menyebabkan adanya syahwat. Ya, syahwat itu berasal dari pikiran. Tadi syahwat artinya apa? Keinginan. Keinginan itu berasal dari adanya lintasan pikiran. Kemudian syahwat itu menyebabkan adanya keinginan. Kemudian keinginan tersebut semakin kuat dan menjadi keinginan yang sangat kuat. Lalu terjadilah suatu perbuatan yang tidak ada satupun yang mampu mencegahnya. Iya, terutama orang yang punya kekuatan, baik finansial, baik fisik, dan lainnya. Dan dalam hal ini dikatakan sabar menahan pandangan lebih mudah daripada sabar menahan sakit yang dialami setelahnya. Maksudnya antum lebih baik sabarlah menahan pandangan daripada sabar menahan konsekuensinya. Kalau diteruskan kan nanti jadinya zina atau baper. Sabar menahan baper itu lebih sulit daripada sabar menahan pandangan. Ya. Antum jadi di sini jangan memantik api terlebih dahulu. Karena sabar, karena gosong tangannya itu lebih sulit daripada sabar menahan diri dari iniin ke api. Lah itu kan jauh banget bedanya. Ya. Kayak antum di motor, sabar menahan supaya nggak ngelihat ke perempuan yang lagi mejeng atau lagi jalan. Itu lebih ringan daripada sabar atas konsekuensi setelah melihat ke perempuan itu. Kadang ya bisa nggak gagal fokus ya. Kemudian bawa perasaan dan seterusnya. Termasuk juga sabar menahan pandangan. Jangan mengira kita misalnya ada ibu-ibu nggak pakai cadar. Kita nggak ada ini yang ke dia, nggak ada gejolak apapun. Apalagi nenek-nenek itu. Kita melihat misalnya dari belakang pakai jilbab lebar, ibu-ibu ya, tapi nggak tahu itu ibu-ibu, tapi jilbabnya lebar itu udah tergoda. Jangan kemudian penasaran pengen lihat nih masih muda apa enggak nih ya, kemudian lihat udah tua ya. Kalau udah tua nggak ada baper-baperan, nggak dibawa perasaan, nggak ada lintasan, malah naudzubillah lah gitu. Tapi gimana kalau misalnya perempuan lewat, dia jilbab lebar, panjang, kemudian cadaran. Apakah karena dia bercadar enggak usah dilihat, boleh dilihat? Enggak. Justru bapernya lebih besar kita daripada yang enggak bercadar. Iya enggak? Ya, untuk teman-teman ikhwan pengajian itu justru setan itu menjadikan porsinya lebih untuk yang cadaran ini. Sehingga kebayang siapa itu dibalik itu pasti ada wajah yang cakep. Belum tahu dia. Dibuka taunya di Drogba atau siapa kan kita nggak tahu. Edgar David atau siapa kan nggak tahu kita. Siapa tahu dibuka candil serius gitu kan, tahu nggak tahu. Kan serem itu kalau itu. Nggak tahu dibalik itu apa. Dia penasaran, ya kan? Terbayang-bayang pikiran, kemudian wah banyak macam-macam. Jadi itu jangan kira ya ini berlaku untuk yang menampilkan wajah saja, berlaku juga untuk yang hanya cadaran. Bahkan itu bisa lebih dahsyat daripada yang memamerkan aurat bagi kita kaum orang-orang yang mengenal pengajian. Oleh karena itu, akhwat yang juga cadaran pun itu jangan sering-sering keluar rumah gitu.
jangan sering-sering keluar rumah. Iya. Karena ya itu juga mengundang, pokoknya perempuan itu mau kayak gimana bentuknya kelak gitu kan, tetap mereka bisa mengundang fitnah. Ya. Suara dari banyak sisi. Suaranya ada yang dari suaranya, ada yang dari rambutnya, ada yang dari cadarnya, ada yang dari cara jalannya, ada yang dari parfumnya. Pokoknya semua sisi perempuan itu setan akan berusaha membuat panah-panah supaya menjurus ke hati-hati para laki-laki. Iya, ya termasuk ana, termasuk antum, kita semua, termasuk Habibi juga ya. Yang Mas Bro, tenang aja. Ya kemudian kok bengong antum? Antum langsung terbayang ya. Iya. Oh iya. Langsung terbayang ya. Oke. Jadi tadi sabar menahan pandangan, jangan jadi pandang, itu lebih mudah daripada antum sabar menahan konsekuensi yang dialami setelah antum memandang. Imma konsekuensi baper, bawa perasaan. Kalau udah sampai perkenalan, ta'aruf dan semacam, maksudnya ta'aruf secara nggak syar'i dan seterusnya. Ntar kalau udah terjadi pemutusan hubungan atau gimana, itu sakit hati. Mana Mas Ari? Dipersilakan. Assalamualaikum. Coba Mas Jordan tolong pangkuin Mas Ari. Masya Allah ya, petak-petaknya ini setiap petak berharga nih. Iya. Ntar abis ini Pak Ali datang Pak. Wah, baik, oleh karena itu seorang penyair berkata yang maknanya, semua musibah berawal dari pandangan dan api yang besar berawal dari percikan api yang kecil. Betapa banyak pandangan yang sampai ke dalam hati pemiliknya, bagaikan jumlah anak panah di antara busur dan talinya. Dan seorang hamba selama memiliki mata yang selalu memandang pada mata-mata lainnya, maka ia berada dalam bahaya. Loh, ini maksudnya apa? Ini bukan untuk seksual saja, tapi untuk biasa kayak gini aja. Semakin sering antum memandang mata tanpa hajat, itu membuat antum bakal dapat banyak bahaya. Ain. Mengurangi pandangan adalah suatu yang membahagiakan, dan tidaklah bahaya mencela banyak pandangan. Tidak menyambut pandangan dengan kegembiraan. Ya, yang niscaya kalau misalnya kita menyambut pandangan dengan kegembiraan, itu malah akan membawa kepada kemudorotan. Ya. Dan di antara bencana-bencananya, sesungguhnya ia dapat menyebabkan penyesalan atau kesedihan yang menyesakkan. Seorang hamba melihat dirinya tidak mampu menghadapinya dan tidak sabar darinya, dan inilah di antara azab yang terbesar. Bahwasanya kamu melihat dirimu tidak mampu bersabar darinya, dan tidak pula dengan sebagiannya. Seorang penyair berkata, jika kamu membiarkan pandanganmu untuk menyelidiki hatimu suatu hari, maka berbagai fenomena mengikutimu. Kamu pun melihat sesuatu yang tidak semuanya kamu berkuasa atasnya, dan tidak pula kamu bersabar diri dari sebagiannya. Iya, ini panjang nih larangan nyanyian. Oke, insyaallah untuk yang ini besok Sabtu ya. Insyaallah kita lanjutkan besok pagi insyaallah taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.